Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1631. Mendengarkan satu syair dari sutra dan turut bersuka cita tanpa batas. Mendengarkan satu syair yang bertahan selama kalpa tak terhingga. Artinya Tathagata dengan kebijaksanaan dan kefasihannya dapat membabarkan makna dari satu syair selama banyak kalpa tanpa habis-habisnya, menyebarluaskan makna yang murni dan menakjubkan itu sesuai kapasitas dan sifat hakiki dari para makhluk, penuh keleluasaan dan kefasihan tanpa lintangan. Dalam sutra disebutkan Tathagata dalam membabarkan kebenaran dari satu syair setelah melewati kalpa tak terhingga, maknanya tetap tak habis-habisnya disampaikan. Dengan kesungguhan hati kita melihat, mendengar, dan merasakan. Kita mendengarkan satu syair, sebuah kalimat yang murni dan menakjubkan, walaupun itu dalam atau dangkal. Pokoknya kita dengan kesungguhan hati mendengarkannya. Mendengarkan satu syair yang bertahan selama kalpa tak terhingga, artinya Tathagata dengan kebijaksanaan dan kefasihannya, kita dapat menerima dan menggunakannya tanpa habis-habisnya. Karena Buddha membabarkan Dharma dengan cara memberi pengajaran sesuai kapasitas. Setelah melewati lebih dari 40 tahun, sekarang mulai membabarkan sutra teratai. Sutra teratai yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Beliau juga sama, harus menggunakan cara apa agar semua orang yang datang mendengar juga dapat menerima dan menggunakannya. Kedengarannya sepertinya sangat sederhana. Dengan kesungguhan hati mendengarkannya, orang yang memiliki akal kapasitas menerima yang dangkal, mendengarnya akan merasa prinsip kebenaran sangat berlimpah. Orang yang memiliki akal kapasitas menerima yang dalam, mendengarnya ini sangatlah tidak sederhana. Satu syair, menggunakan syair untuk mendengar makna yang sangat mendalamnya. Itu perlu kita setiap orang dapat dengan kesungguhan hati menggunakan akal kapasitas menerima untuk menerima setiap syair. Satu syair benar-benar dengan kesungguhan hati harus melalui waktu yang sangat panjang, senantiasa bertahan lama. Artinya selamanya diletakkan di dalam hati kita. Walaupun melewati waktu yang sangat lama, kalimat ini di dalam hati kita akan tetap baru. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi dinamakan mendengarkan satu syair yang bertahan selama kalpa tak terhingga. Artinya adalah kebijaksanaan dan kefasihan tanpa rintangan dari Tathagata. Dia dapat membabarkan makna dari satu syair. Sang Buddha menggunakan kebijaksanaannya untuk berceramah, meski ada satu makna di dalamnya, satu kalimat prinsip kebenaran. Setelah melalui sekian lama, baik di waktu sekarang ini sampai masa mendatang. Dari dhamma yang dibabarkan oleh Buddha masa lalu, saat kita mendengarnya selamanya selalu terdengar menakjubkan. Sutra ini telah terpisah 2000 tahun lebih dari zaman Sang Buddha meskipun baru diterjemahkan kemudian, namun nama sutranya adalah Sutra Teratai yang menakjubkan. Jadi sutra teratai yang menakjubkan ini menyesuaikan zaman seperti apa, menyebarluaskan makna yang murni dan menakjubkan itu sesuai kapasitas dan sifat hakiki dari para makhluk. Tidak luntur oleh waktu, senantiasa bertahan lama selamanya. Semuanya murni dan menakjubkan asalkan kita bersungguh hati. Karena ada sutra yang satunya lagi,
Sutra Mahapariniwana mengatakan seperti ini. Tathagata dalam membabalkan kebenaran dari satu syair, setelah melewati kalpa tak terhingga, setelah melalui waktu yang amat sangat lama, maknanya tetap tak habis-habisnya disampaikan. Setelah mengalami zaman ini, kembali melalui perubahan seperti apa zaman ini, ada akumulasi seperti apa. Akumulasi manusia, dunia, masalah, dan benda tetap sama menggunakan satu syair ini. Digunakan lagi menyesuaikan dengan saat ini. Tidak peduli para makhluk, ada berapa banyak akar kapasitas, berapa banyak kerisauan, berapa banyak ketidaktahuan. Satu syair kalimat ini bisa menjelaskan dengan baik, memberi manfaat. Ini seharusnya adalah kata-kata yang tidak luntur oleh waktu, senantiasa bertahan lama, seperti Myanmar pada tahun 2018. Reporter dari Daai TV kembali ke Myanmar dan melakukan survei. Mau lihat 10 tahun yang lalu, tahun 2008. Juga di bulan Mei, angin topan yang besar, banjir besar tahun 2008 yang terjadi juga pada bulan Mei. Angin topan yang sangat kuat, sebuah angin topan besar dan banjir besar, kerugian karena bencana yang sangat besar, bukan hanya kerugian materi, korban jiwa juga tidak sedikit. Maka pada saat itu, 10 tahun yang lalu, tim Malaysia segera membuat rencana. Semua relawan Siti bergotong royong merencanakan pembagian bibit padi ke desa itu. Sejak tahun 2010, di atas karung bibit padi, mereka dengan sangat sungguh hati mencetak kata perenungan yang tidak semua sama. Di atas karung bibit padi, mereka membaca kalimat kata perenungan yang tercetak di karung. Sangat bahagia karena telah diterjemahkan ke bahasa Myanmar. Setelah mereka habiskan bibit padi, karungnya disimpan seperti harta, disimpan dengan sangat baik dan sering dibaca. Waktu itu, karung yang simpan dikeluarkan. Dia bilang, saya terima bibit padi ini. Dan di atas karung tercetak, mulut mengucapkan kata-kata yang baik, tubuh melakukan perbuatan yang benar, hati menyimpan pikiran yang tulus. 3 kata ini adalah sangat berharga bagi mereka. Kali ini, tahun 2018, kami pergi lagi. Kali ini pergi ke tempat yang lama untuk mencari tahu kondisi bencana dan korban bencana. Kami kembali lagi untuk melihat, walaupun kali ini tidak ada bencana, tetapi tetap pergi untuk mencari tahu dan mengunjungi mereka. Sejumlah korban bencana ini sangat senang. Relawan Cici datang lagi, dengan ceria datang mengerumuni. Ada orang yang sangat berhati-hati, memegang karung dan mulai berkata sambil menunjukkan, hari ini hanya ada karung ini. Saya sudah menyisihkannya sangat berharga. Ada beberapa orang yang menyisihkannya, dengan kata lain semua orang menyimpannya dengan sangat senang, mengeluarkannya untuk diperlihatkan ke semua orang. Semua orang serentak berkata, saya juga ada. Saya berterima kasih, menghormati, dan mencintai, yaitu setiap orang berbeda. Oleh karena itu, semuanya di sana melihatnya dengan sangat sukacita. Semuanya berbagi kisah bagaimana bersyukur, menghormati, mencintai. Bagaimana terlihat orang harus mengucapkan kata baik. Tahu tubuh kita adalah perlu pergi melakukan perbuatan baik. Niat pikiran kita harus senantiasa menimbulkan pikiran baik. Demikian dia baru bisa merasakan kehidupan dia berubah kembali. Sifat kebiasaan buruk masa lalu terhadap orang, dan lain-lain. Mereka bisa berbagi kisah di sana, mendapatkan beberapa kata-kata sederhana ini. Mereka sampai saat ini
semuanya masih sering keluarkan untuk melihat. Semuanya adalah demikian sukacita saling menyebarkannya. Kita demi membantu mereka menggunakan lebih banyak makanan ringan, membawanya di karung. Kami membungkusnya tersendiri dan dipisahkan. Semuanya merasa lebih mudah membawanya. Oleh karena itu, membawa karung yang sudah dipisah, kita juga mencetak lebih beberapa kata. Demikian bukan hanya membantu mereka mengatasi kesulitan, karena mereka bisa sesuai dengan musimnya. Ada bibit padi yang segera bisa disemaikan. Alam selaras, setiap keluarga bisa panen. Banyak dari mereka juga tahu untuk menyisihkan sebagian berasnya dan disumbangkan kepada Seci. Seci kemudian dapat membagikannya kepada orang lain. Beginilah cara mereka untuk menyumbangkannya kembali, terutama Dharma ini, beberapa kata ini telah mempengaruhi mereka untuk melakukan hal baik dan mempunyai pikiran baik, maka mereka berbagi berkah. Mereka dapat melakukan ini, memutarbalikkan kehidupan mereka, terus diwariskan hingga sekarang. Ada banyak cerita di Myanmar yang mengubah pikiran mereka dan mengubah kehidupan mereka, seperti cerita segenggam beras. Beberapa ratus keluarga mereka setiap hari menyisihkan segenggam beras. Mereka dapat membantu 50-60 keluarga. Coba pikirkan, 10 orang bekerja bersama juga dapat membantu satu keluarga hanya dengan segenggam beras. Setiap hari mereka hanya makan hingga 80% kenyang. 20% dapat digunakan untuk membantu orang. Oleh karena itu, 10 orang masing-masing menyumbangkan segenggam beras. Sekarang 50-60 rumah tangga ini merupakan yang termiskin di antara mereka yang miskin, tua, cacat, sakit, janda, dan yatim piatu. Mereka memiliki orang untuk diandalkan, bukan hanya memberi benda materi kepada mereka, juga memberikan mereka beberapa patah kata yang memberi manfaat tak terbatas bagi mereka. Ini juga adalah sutra makna tanpa batas, yaitu menyelamatkan dan memberi keamanan untuk orang lain. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabalkan Dharma. Prinsip yang sama juga berlaku di dalam sutra teratai. Sebelumnya dikatakan, Buddha berkata pada Maitreya, "Aku sekarang akan menjelaskannya padamu." Orang ini memberikan segala peralatan yang menyenangkan kepada para makhluk pada 4 juta koti asamkaya dunia. Kemudian membuat dalam 6 alam tumimbal lahir memperoleh buah kearahatan. Sutra Telatai Bab 18, Jasa Kebajikan dari turut bersuka cita. Sang Buddha kembali mengatakan kepada Bodhisattva Maitreya, "Saya sekarang dengan sangat berhati-hati menjawab Anda. Padamu, yaitu dengan menjelaskan dengan sangat berhati-hati. Kemudian menganalisisnya untuk Anda. Orang yang seperti ini mampu mempergunakannya dalam waktu yang sangat panjang, bersumbangsi secara luas. 4 juta koti, apakah kalian masih ingat? Ibaratnya 4 kelahiran, beberapa jenis kehidupan yang tak terhingga. Seperti ini, dan beberapa jenis kehidupan yang tak terhingga ini, memanfaatkan waktu yang cukup lama untuk menjaganya. Karena setiap jenis kehidupan ini memiliki dunia yang berbeda-beda pula. Seperti manusia memiliki dunia manusia, nyamuk memiliki dunia nyamuk. Bersamaan nyamuk dengan manusia, ada kalanya nyamuk menggigit manusia. Ini terjadi karena dia membutuhkannya. Dia menggigit kamu sebentar,
Seluruh tubuhnya hanya perlu menggunakan ini sedikit demi sedikit. Dalam sekejap saja menggigit tubuh manusia, menghisap sedikit darah kita. Beginilah caranya, sehingga dia bisa memperpanjang hidupnya. Namun bagi kita, bisa sangat menderita digigit oleh nyamuk, karena sangat gatal. Digigit sekali saja, rasanya sudah tidak nyaman. Apalagi di saat ini sering dikatakan demam berdarah ataupun penyakit menular. Ini dikarenakan nyamuk sering berada di lingkungan kotor. Jadinya mudah menularkan penyakit ke manusia. Bagaimana caranya saat ini agar nyamuk-nyamuk ini supaya tidak berada di lingkungan itu lagi? Namun, apakah mereka masih dapat berkembang biak? Semuanya kembali butuh manusia. Kita menyayanginya, menata lingkungan dengan baik. Dengan sendirinya tidak akan berkembang biak. Hidup secara alami, dengan demikian orang-orang akan sedikit lebih santai. Jadi bisa dikatakan, tidak peduli jenis makhluk apapun, mereka memiliki dunianya sendiri. Bila manusia merusak dunianya, maka akan menimbulkan penularan. Seperti halnya nyamuk, tubuhnya juga akan tercemar oleh penyakit menular, lalu menggigit manusia. Orang tersebut juga akan tertular. Inilah lingkaran kehidupan para makhluk, sehingga disebut dengan 6 alam kehidupan. Kita terus berputar di 6 alam ini. Ini benar-benar disebut kehidupan manusia. Kita harus bagaimana dari dalam Sutra Buddha. Kita bisa menyerap satu prinsip. Kita dapat memahami serta menyadari ratusan dan ribuan hal dari satu kata syair atau satu kata dalam Sutra Buddha. Mungkin tak tampak apa-apa, hanya angka-angka yang bisa kita hitung-hitung dan membiarkannya berlalu. Sebenarnya meskipun itu hanya berbicara tentang angka, ada juga prinsip-prinsip yang mendalam, agung dan luas di dalamnya. Jadi pada 4 juta koti asamkaya, dunia meliputi dunia dari berbagai makhluk, meliputi dunia dari berbagai macam makhluk yang tidak dapat kita analisis dunia mereka. Jadi, dunia mereka termasuk dalam 6 alam tumimbal lahir yang diciptakan oleh manusia untuk mereka. 6 alam tumimbal lahir, semua orang sangat jelas ingin mereka mempunyai kehidupan yang lebih bahagia, yang alami dan bahagia, ataukah untuk membuat mereka sangat gelisah. Kehidupan alam Asura di mana-mana di sekitar kita tidak hanya seekor, tetapi banyak nyamuk yang berterbangan dan berdengung. Dia tidak menggigit Anda, namun membuat Anda sangat tidak nyaman. Inilah alam Asura yang datang mengganggu kehidupan manusia. Apakah kita ingin mereka kembali ke lingkungan mereka, atau kita menciptakan lingkungan yang sangat buruk? Membuat mereka seperti di alam neraka. Mereka mungkin juga berada di alam hantu kelaparan dan menderita kelaparan. Ada nyamuk yang belum menggigit kita, sudah kita pukul. Inilah manusia, nyamuk yang sudah menggigit manusia, jika dipukul akan mengeluarkan darah. Nyamuk yang belum menggigit manusia, jika dipukul tidak mengeluarkan darah. Kita tidak dapat mengetahui seberapa laparnya mereka. Namun tubuh mereka tidak mengeluarkan darah. Ini seperti mereka berada di alam setan kelaparan. Sudah tentu bagi manusia, ini hanya makhluk asing. Ini termasuk di dalam alam hewan. Singkat kata, inilah kehidupan 6 alam tumimbal kelahiran, yang dalam hitungannya kita dapat melihat jumlah yang tak terhitung. Oleh karena itu, kita hendaknya melindungi dan menyayangi makhluk hidup, memperoleh buah kearahatan. Dari buah pertama sampai buah keempat, bagaimana cara kita menjelaskan jasa kebajikannya? Buddha mulai menjelaskan dengan perumpamaan. Akan tetapi,
jasa kebajikan yang diperolehnya tidak akan mampu menyamai jasa kebajikan daripada orang ke-50 yang mendengarkan satu syair dari sutra telatai dan turut bersukacita olehnya. Bahkan tidak mampu menyamai 1/100, 1/1000, ataupun 1/miliar koti darinya. Bahkan tidak mampu diketahui melalui perhitungan atau perumpamaan sekalipun. Sutra teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini berarti kamu menyelamatkan makhluk hidup. Kita menggunakan cinta kasih kita. Bagaimana cara menyelamatkan dan melindungi mereka? Melakukan seperti ini. Lebih baik kamu mendengarkan sutra telatai dengan sepenuh hati, bersukacita dalam satu syair, walaupun sudah menyebar sampai ke orang yang ke-50. Dia juga mendengarkan sutra teratai bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Saat membandingkan kedua jasa kebajikan ini adalah bahkan tidak mampu menyamai 1/100, 1/1000, ataupun 1/miliar koti darinya. Bahkan tidak mampu diketahui melalui perhitungan atau perumpamaan sekalipun. Saat kita mencintai dan melindungi semua makhluk hidup ini, sudah memperoleh jasa kebajikan. Bukan tidak memperoleh jasa kebajikan, namun jasa kebajikan tersebut lebih sedikit dari mendengarkan satu bait ataupun satu syair dhamma. Dan masih dapat meneruskan ke 50 orang, sama seperti orang yang mendengarkan dhamma, orang yang menerima dan menyebarkan dhamma. Jasa kebajikannya sangat besar. Tidak mampu menyamai jasa kebajikan daripada orang ke-50 yang mendengarkan satu syair dari sutra teratai dan turut bersukacita olehnya. Jika membandingkan jumlahnya, bagaikan membandingkan kayu bakar dengan seinci emas. Kalau membandingkan kemuliaan dan harganya, bahkan nilai dari seisi kota pun sulit membandinginya, sehingga tidak mampu menyamai jasa kebajikan daripada orang ke-50 yang mendengarkan satu syair dari sutra telatai dan turut bersukacita olehnya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak kita berbuat dan di mana saja, namun tetap harus kembali. Mendengarkan sutra sangatlah penting. Sebuah syair yang sederhana merupakan ringkasan dari prosa yang panjang. Karena penjelasan prosa yang panjang telah selesai, syair diulangi untuk memperluas makna dari prinsip kebenarannya dengan menggunakan cara yang sederhana untuk mengulang dan memperluas penjelasan dari prinsip kebenaran sebelumnya. Inilah yang disebut dengan syair. Oleh karena itu, jika kita dapat merasakan sukacita seperti ini, mendengarkan kita juga merasa sukacita. Jasa kebajikan seperti ini, jika membandingkan jumlahnya, apakah kebajikan itu besar atau kecil? Kita buat perbandingan seperti tumpukan kayu bakar yang akan dibakar dibandingkan dengan seinci emas. Bagaimana kita bisa membandingkan nilai atau harganya? Ada banyak tumpukan kayu bakar di sana, dan tumpukan kayu bakar itu dan seinci emas. Jika ditanya, apakah seinci emas ini lebih berharga atau tumpukan kayu bakar ini lebih berharga? Jika dengan cara perbandingan seperti itu, tentu saja sepotong emas lebih berharga daripada setumpuk kayu bakar. Bagaimana mungkin dapat dibandingkan? Tentu saja emas jauh lebih berharga, sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan. Emas dan kayu tidak dapat dibandingkan nilainya. Jadi, berdana sedemikian rupa adalah tidak mampu membandingi ketika mendengarkan satu syair dari sutra. Walaupun kita memberikan setumpuk besar kayu bakar kepada seseorang untuk dibakar, tetapi ini tidak lebih baik dari memberikannya sesuatu yang berharga. Memberikannya sebuah harta karun sepotong emas. Jadi kita sering mengatakan, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dhamma.
Kita memberi orang setumpuk barang, tetapi hanya menenangkannya sementara waktu. Jika kita memberi mereka dhamma, mereka dapat mempergunakannya dalam waktu yang sangat lama, mempengaruhi kehidupan mereka masa sekarang, dan bahkan membawanya ke kehidupan mereka selanjutnya. Kita sering mengatakan menanam benih dalam 8 kesadaran dan membantu mereka memasukkannya jauh ke dalam batin. Masuk ke ladang batin lebih penting dibanding sekarang besar bibit untuk mereka tanam di tanah, di ladang. Di ladang mereka bisa memanen dalam satu musim. Tetapi untuk kehidupan keluarga beberapa bulan, semuanya akan habis lagi. Ataupun ketika mereka sedang bertani, jika cuaca tidak bagus, kerjaan mereka ini akan rusak. Tetapi jika kita memberikan mereka kata-kata baik, mereka bisa selalu menyimpannya di dalam batin. Mereka akan berpengertian dan tahu berpuas diri. Jadi, dengan sendirinya di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka miskin, mereka bisa hidup dengan bahagia. Jadi, mendengarkan sutra sangat penting. Ketika penyumbang memberikan banyak sumbangan, berdana sedemikian rupa adalah tidak mampu membandingi ketika mendengarkan satu syair dari sutra. Orang sebelumnya memperoleh berkah, orang sesudahnya memperoleh kebijaksanaan, sebelumnya memperoleh ajaran sementara, sesudahnya memperoleh dhamma sejati, sekalipun memberikan benda-benda berharga yang memenuhi 4 juta koti dunia, tetap saja merupakan berdana yang terkontaminasi. Sedangkan sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam akan memenuhi segala alam dhamma pada alam semesta ini. Jadi, turut bersukacita adalah tidak terbatas. Ketika kita melihat dunia, walaupun kita bisa mendapatkan pertolongan, itu karena memiliki berkah baru bisa memperoleh bantuan. Maka kita harus menciptakan berkah. Melihat orang dalam kemiskinan, kita masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi. Dan kita mampu memberi bantuan kepada dia. Karena kita memiliki kebijaksanaan, saya rela bersumbangsi. Saya mampu masuk ke tengah orang banyak bersumbangsi kepada orang yang menderita dan miskin ini. Kehidupan mereka sulit dan menderita tak terkira. Bagaimana kita dapat menstabilitaskan kehidupan mereka dan pada saat yang bersamaan dapat membuatnya menerima dhamma sehingga terukir selamanya dalam batinnya dan dapat dipergunakan tanpa batas. Materi yang berwujud dapat memberinya jangka waktu tertentu, namun dhamma sejati tidak berwujud yang diberikan dapat membantu mereka selamanya. Oleh karena itu, berdana adalah benda-benda berharga yang memenuhi 4 juta koti dunia, tetap saja merupakan berdana yang terkontaminasi. Walaupun kita berdana sedemikian rupa, bersumbangsi masih tetap saja adalah manusia awam. Ketika memberikan bantuan kepada manusia awam, ini semuanya disebut sebagai berdana yang terkontaminasi. Bagaimanapun kita bersumbangsi kepadanya, jika dhamma tidak terserap ke dalam batinnya, maka pada kehidupan yang akan datang hanya memiliki berkah, tidak ada akar kebajikan yang seperti ini. Dengan mudah memberikan bantuan kepadanya, menerima berkah pada kehidupan mendatang. Namun sebagai manusia awam belum benar-benar memasuki dhamma, maka inilah analisa Sang Buddha. Membangkitkan tekad untuk bersumbangsi bukanlah tidak mempunyai jasa kebajikan. Hanya saja jika dibandingkan, kita sudah masuk ke tengah orang banyak, sudah mengembangkan hati penuh cinta kasih. Semua ini mengandung jasa kebajikan. Hanya saja kita perlu lebih membangkitkan tekad lagi, lebih bersungguh hati untuk menerima dhamma. Bukan hanya tahu untuk berbuat kebajikan, kita harus memahami prinsip kebenaran
sangat memahami prinsip kebenaran, terlebih lagi ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, Sutra Teratai selalu menekankan bahwa setelah Anda mendengar Sutra Teratai, Anda harus menyebarluaskan Sutra Teratai, dapat membabalkan dan dapat mewariskan sampai orang ke-50. Batin pencerahan orang ke-50 masih teguh dan kukuh, masih dalam semangat dan prinsip Sutra Teratai. Tidak ada penyimpangan. Jasa kebajikan ini sungguh luar biasa. Orang ke-50 kemungkinan sudah ratusan tahun. Kemudian Sutra Teratai masih tetap sama, begitu berguna dan sangat bermanfaat bagi manusia. Tentunya jasa kebajikan ini sangat besar, maka dari itu semua orang harus bersungguh hati saat mendengarkan sutra. Meskipun kita terjun ke kerumunan orang, kita belum menghilangkan kerisauan kita sendiri dan tidak mendengar dharma, maka kita hanyalah orang baji pada umumnya. Namun jika mendengarkan dhamma dan menghilangkan kerisauan kita sendiri, semakin memahami dan terus mewariskan semangat sutra teratai dari generasi ke generasi, jasa kebajikan akan tetap besar. Oleh karena itu, sebersih pikiran, penuh keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam akan memenuhi segala alam dhamma pada alam semesta ini. Terdapat sutra teratai, hati kita harus terus berkembang dan terbuka, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, yaitu sebersih pikiran memenuhi seluruh alam semesta. Disebut memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat melangkul seluruh alam semesta. Di dalam alam dhamma ini, kita semua yakin dan memahami dengan batin mendalam. Jika dapat seperti ini, sangat menyelami, sangat meyakini, dan sangat memahami sutra telatai, maka turut bersukacita kita akan tanpa batas sangat besar. Kalau membicarakan pengajarannya, itu adalah condong pada buah. Bagaimana ini bisa menandingi benih kesempurnaan? Kalau membicarakan praktiknya, itu adalah penuntun melalui fenomena terkondisi. Bagaimana ini bisa menyamai penuntunan melalui prinsip kebenaran? Kalau membicarakan pengajarannya, atau jika berbicara tentang ajaran sutra teratai dibandingkan dengan ajaran biasa, ini cenderung mengarah pada buahnya. Bagaimana ini menandingi benih kesempurnaan? Bagaimana ini bisa menandingi benih kesempurnaan jika kita berbagi ajaran biasa dengan mengatakan Sutra Buddha mengajarkan kita bahwa melakukan perbuatan baik akan mendatangkan sebab yang baik, buah yang baik, dan balasan yang baik. Kita hanya cenderung pada perbuatan baik dan mendatangkan balasan karma yang baik. Maka kita tidak akan mampu mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Setelah kita memahami prinsip ini, pikiran kita sendiri akan tetap murni. Kita telah berbicara tentang 3 aspek dari berdana adalah kosong. Kita bersumbangsi tanpa pamrih dan bersukacita setiap hari. Pola pikir ini seperti cermin. 3 aspek dari berdana adalah kosong. Kita dapat mengetahui bahwa ketika kita memberi, kita mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Begitu kita memasuki dhamma kendaraan agung, kita secara alami akan mencapai 3 alam kekosongan. Keadaan kebijaksanaan cermin sempurna yang agung. Jika kalau membicarakan praktiknya, ialah sebuah hal. Itu adalah penuntun melalui fenomena terkondisi. Untuk masalah ini, aku akan membantumu. Kamu punya masalah seperti ini, memiliki kesulitan, maka permasalahan di dunia, aku yang dapat membantumu. Mari, aku membantumu. Jika seperti ini, maka tidak ada cara lain. Ini seperti melakukan dengan sambil lalu. Harus bagaimana menyeimbangkan. Dengan hal itu, dengan memahami prinsip,
kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, lalu membandingkannya. Maka kalau membicarakan prinsipnya, aku sekarang akan menjelaskannya padamu. Kalimat ini memang berbunyi seperti itu. Aku dengan jelas memberitahumu, lalu secara perlahan-lahan mengungkapkan kalau semua hendaknya sama-sama memasuki kendaraan besar, maupun kamu adalah kendaraan kecil, dengan perlahan akan diajari ajaran kendaraan kecil. Sekarang kamu secara perlahan harus masuk. Saya dengan ikhlas membabarkan kepada kamu tentang sutra teratai. Karena ajaran kendaraan besar ialah jalan untuk mencapai kebudayaan. Kalau membicarakan prinsipnya, aku sekarang akan menjelaskannya padamu. Lalu secara perlahan-lahan mengungkapkan kalau semua hendaknya sama-sama memasuki kendaraan besar. Kalau membicarakan orangnya, orang berpengetahuan sedikit jangan dibandingkan dengan orang berpemahaman spesifik dari batin mendalam, mampu mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Oleh karena itu, kalau membicarakan orangnya, berbicara mengenai orang berpengetahuan sedikit, orang yang baru mengerti Buddha Dhamma, memahaminya dengan kesadaran pikiran. Jangan dibandingkan dengan orang berpemahaman spesifik dari batin mendalam, membandingkan dengan orang yang telah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Orang yang begitu dangkal dengan orang yang mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Orang yang telah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan orang yang dangkal yang tidak jelas sepenuhnya akan Buddha Dhamma, dengan yang mempelajari Buddha Dhamma secara mendalam, yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, saling membandingkan. Kita membandingkan sekelompok orang ini. Seberapa banyak Anda mengerti, seberapa banyak dia mengerti, saling membandingkan sejenak. Kalau membicarakan dana dhamma, adalah mudah untuk membabarkan metode terampil, sedangkan membabarkan dhamma menakjubkan dari suatu kendaraan sejati adalah sulit. Kalau membicarakan pintu dhamma adalah perbedaan antara kendaraan kecil dengan kendaraan besar. Bagaimana dengan dhamma? Membabarkan metode terampil untuk memberi pengajaran. Mudah untuk membabarkan metode terampil. Membabarkan metode terampil untuk memberikan pengajaran. Akan tetapi membabarkan dhamma menakjubkan dari satu kendaraan sejati adalah sulit. Sehingga dikatakan bagaimana membandingkan pengetahuan dan kebijaksanaan seseorang. Membabarkan ajaran metode terampil dan sejati. Sehingga bagaimana membandingkan dalam atau dangkalnya pengetahuan seseorang, sehingga masih terdapat satu kalibrasi untuk mengukur. Oleh karena itu, kalau membicarakan pintu dhamma adalah kendaraan kecil dengan kendaraan besar, perbedaannya sangatlah besar. Membandingkan secara demikian, jasa dari berdana itu adalah sempit dan pendek, sedangkan kebajikan dari turut bersukacita adalah lebar dan panjang. Bagaimana mungkin jasa kebajikannya dapat diketahui melalui perhitungan? Membandingkan secara demikian, menggunakan cara demikian untuk membandingkannya. Jasa dari berdana mau mengatakan itu adalah lebar atau mau mengatakan bahwa itu pendek. Berdana yang dikenal oleh orang berpengetahuan sedikit tersebut, jasa kebajikan tersebut sempit dan juga pendek. Dan dengan demikian jasa kebajikan dari turut bersukacita adalah kita sama-sama melakukannya. Melakukan hal-hal bajik seperti ini, saya masih bisa untuk memahami mengenai makna dari Dhamma Buddha yang mendalam dan panjang. Bisa mendengarkan Dhamma Agung yang mendalam dan lebar. Kemudian menggunakan ini lagi untuk turut bersukacita. Ini level dan panjang, terutama bagaimana jasa kebajikan ini menggunakan perhitungan untuk membandingkan. Ini kita harus sangatlah jelas, harus turut